Revolusi 4.0 atau biasa disebut dengan istilah Cyber Physical System merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Nah, teman-teman, kita juga perlu mengetahui nih bahwasanya revolusi 4.0 juga berkaitan erat dengan bidang pendidikan. Pendidikan 4.0 menggambarkan cara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam suatu pembelajaran. Dalam pendidikan 4.0 dibutuhkan keselarasan antara manusia dengan teknologi agar dapat menciptakan peluang yang dapat mempermudah kegiatan belajar. Nah, oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk mempelajari teknologi agar dapat menyampaikan ilmunya dengan mudah dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Selain guru, seorang peserta didik juga diharuskan untuk mempelajari sebuah teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak luput dari tantangan bagi peserta didik dalam kegiatan belajar. Terdapat beberapa kesulitan yang menjadi hambatan bagi perkembangan peserta didik dalam kegiatan belajar. Oke, sebelum kita membahas apa saja kesulitan belajar di era 4.0, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa sih kesulitan belajar itu. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja sih kesulitan belajar yang dialami peserta didik di era 4.0 ini. Yang pertama adalah di masa 4.0 ini, siswa dituntut untuk bisa membongkar permasalahan, mencari pemicu sebanyak-banyaknya untuk menciptakan pemecahan dari sesuatu masalah yang terjadi, mencari sebagian pemecahan untuk permasalahan yang terdapat secara perinci serta dapat dimengerti. Tidak hanya itu, seorang siswa wajib juga dapat berpikir kritis untuk memilah serta memastikan informasi-informasi yang didapatnya dari sosial media supaya dia tidak terjerumus dalam kesalahan pencarian data yang menimbulkan salahnya pengambilan pemecahan dari apa yang dihadapinya. Di sisi lain, siswa pula dituntut untuk berpikir kreatif serta inovatif di masa 4.0 ini. Pada masa yang teknologi telah maju semacam ini, siswa dituntut untuk dapat berpikir kreatif serta inovatif yang cocok di bidang yang dipahaminya. Dengan kemajuan teknologi, siswa hendaknya mudah untuk meningkatkan kreativitas cocok passion yang mereka miliki. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sanggup dan tampak di depan kelas, mengajar, dialog, serta membongkar permasalahan. Perihal inilah salah satu kesusahan siswa dalam menerima serta menekuni seluruh tuntutan di masa revolusi 4.0 ini. Untuk menanggulangi kasus ini, siswa hendaknya berlatih untuk mengawali berpikir kritis serta kreatif dan inovatif dengan melaksanakan bermacam hal-hal yang bisa meningkatkan berpikir kritis dan inovatif siswa tersebut. Seperti halnya bertanya kepada guru untuk memastikan data yang benar, belajar menciptakan sesuatu ide, serta lain sebagainya. Selanjutnya ialah kemajuan teknologi di era 4.0 membuat siswa memiliki salah satu kesulitan dalam belajar, yaitu memahami dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi saat ini juga berimbas pada pembelajaran siswa. Salah satunya adalah penggunaan teknologi seperti gadget dalam pembelajaran. Banyak siswa yang berasal dari ekonomi yang tidak mampu dan tidak memiliki gadget dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dalam pembelajaran saat ini, banyak menggunakan gadget sebagai perantaranya. Seperti halnya dalam pembelajaran daring atau online yang menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom untuk pengoperasiannya. Sedangkan kebanyakan siswa, khususnya di Indonesia, masih memiliki keterbatasan teknologi atau gagap teknologi yang menyebabkan ia kebingungan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak muncul saat ini untuk membiayai pembelajaran. Dalam hal ini,
Kemajuan teknologi yang mengharuskan siswa memahami dan menerapkan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari menjadi salah satu kesulitan pembelajaran di era 4.0 ini. Untuk mengatasi masalah ini, siswa dapat terus tetap update dan pelajari secara online melalui YouTube atau situs-situs yang membuat teknologi tentang teknologi. Siswa juga dapat dengan mencari guru private untuk memahami teknologi dalam pendidikan ini. Kesulitan berikutnya adalah peserta didik mengalami culture shock ketika melakukan pembelajaran secara daring menggunakan teknologi yang dilakukan secara penuh. Contoh kasus ini telah terjadi pada tahun 2020 yang lalu ketika terdapat wabah COVID-19. Para peserta didik mengalami kesulitan dan mengalami berbagai hambatan ketika menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran secara daring, seperti aplikasi Zoom Meeting, aplikasi Google Classroom, Google Meet, Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat kita ambil dari kesulitan belajar ini adalah mau tidak mau seorang peserta didik harus mempelajari teknologi. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin modern. Bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang mungkin kita sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Jadi, kita harus mempelajari apa saja tools yang ada di dalam aplikasi tersebut, tentang bagaimana penggunaannya dan untuk apa fungsinya. Selain itu, terdapat beberapa kesulitan-kesulitan lain yang juga dialami oleh peserta didik. Peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran dikarenakan buruknya koneksi jaringan yang ia miliki. Peserta didik akan kesulitan dalam memahami suatu materi yang telah diberikan oleh guru. Mereka juga terhambat ketika sedang melakukan pengumpulan tugas yang dilakukan secara daring. Bahkan, mereka juga terganggu ketika sedang melakukan tatap muka bersama guru yang dilakukan secara daring. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Solusinya adalah sebisa mungkin kita harus menyediakan koneksi jaringan cadangan seperti kuota internet ataupun wifi. Selain itu, kita juga bisa mencari tempat yang sesuai, aman, dan nyaman, sehingga tidak lagi terganggu oleh koneksi jaringan yang sering terputus ataupun sinyal yang sering terputus. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Seperti yang kita tahu, saat ini teknologi smartphone tengah marak digunakan oleh berbagai kalangan, tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak usia sekolah. Kecanggihan dari smartphone ini seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebagian besar peserta didik justru memanfaatkannya untuk bermain game, menjelajah media sosial, scroll TikTok berjam-jam sampai lupa waktu, yang kadang bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Akibatnya, mereka seringkali enggan menggunakan waktu mereka untuk belajar dan lebih memilih bermain smartphone mereka karena dirasa lebih menyenangkan. Apabila hal ini terus dibiarkan, tentu saja mereka akan kecanduan dan hal ini tentu saja akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Apakah kamu juga salah satu dari pecandu gadget? Jika iya, mulai sekarang ubah kebiasaan tersebut menjadi hal yang lebih bermanfaat. Tidak menutup kemungkinan juga, di dalam smartphone kita sudah banyak sekali aplikasi dan juga platform yang dapat menunjang pembelajaran, menjadikan pembelajaran tersebut menjadi lebih menyenangkan. Tidak hanya belajar, kamu juga dapat meningkatkan keterampilan dengan memanfaatkan gadget tersebut. Ingat, waktu itu berharga, jadi gunakan waktu tersebut untuk mengupgrade diri kamu menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu kesulitan untuk interaktif. Meski hal ini tidak selalu terjadi, namun pada umumnya proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara interaktif. Banyak dari peserta didik yang rasa bingung dengan suatu materi, namun kesulitan untuk bertanya kepada gurunya. Hal ini terkadang juga disebabkan oleh guru yang menyampaikan materi secara satu arah saja dan tidak memberikan kesempatan murid untuk bertanya. Apalagi di beberapa kasus, guru seringkali tidak mengadakan video conference dan hanya memberikan materi tertulis, juga video penjelasan saja kepada peserta didik. Hal ini tentu menyulitkan para peserta didik untuk memahami dan bertanya
terkait materi tertentu kepada guru. Alhasil, proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, kesulitan lainnya seperti fasilitas yang kurang dan tidak memadai. Tidak jarang, fasilitas yang kurang memadai menjadi salah satu faktor terjadinya kesulitan belajar. Misalnya gini, aku sebagai seorang kidal itu lebih sulit menulis dan belajar jika menggunakan kursi kuliah yang dikhususkan untuk pengguna non-kidal. Jadi jika hendak belajar dan menulis menggunakan bangku tersebut, saya akan memproses pembelajaran dan menulis jauh lebih lama daripada orang non-kidal lainnya. Lalu, apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terdapat beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut, antara lain 1. Meminta pihak penanggung jawab untuk melengkapi fasilitas untuk pengguna khusus, misalnya disabilitas maupun orang yang kidal. Dan yang kedua, mau tidak mau kita harus pindah ke tempat yang memiliki fasilitas yang lebih memadai. Kesulitan selanjutnya, berada di lingkungan belajar yang tidak cocok. Setiap orang memiliki gaya dalam belajarnya masing-masing. Ada orang yang suka belajar dengan musik, ada orang yang belajar dalam kondisi tenang, bahkan ada orang yang dapat belajar meskipun kondisi lingkungannya ramai. Nah, jika seseorang belajar namun tidak berada dalam kondisi atau lingkungan belajar yang cocok bagi dia, tentunya akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu, solusi yang dapat ditawarkan antara lain, pertama, carilah tempat belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri. Jika kita berada di dalam kelas, kita harus dapat saling mengerti dan menghargai akan gaya belajar orang-orang di sekitar. Kita boleh-boleh saja ramai, yang penting tidak mengganggu teman sekelasnya yang suka ketenangan. Begitu pula sebaliknya, orang yang suka ketenangan tidak boleh egois, harus bisa memaklumi orang yang suka ramai ketika belajar. Kedua, carilah lingkungan belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita. Bisa seperti duduk sebangku dengan orang yang memiliki gaya belajar yang sama. Nah, jadi itulah beberapa kesulitan belajar peserta didik di era 4.0 beserta solusinya. Apakah teman-teman pernah mengalami kesulitan-kesulitan tersebut? Adakah kesulitan lain yang teman-teman alami? Kalau ada, bisa tulis di kolom komentar ya. Kami harap video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.